Ya, Shalom Aleichem, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus berkati. Pada minggu pagi hari ini kita bersyukur kita boleh kembali lagi sepanjang minggu ini, kita boleh lewati bersama dengan Tuhan. Saat ini kita boleh diberikan lagi kesempatan untuk datang beribadah, untuk datang memuji, menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, kita mau naikkan ucapan syukur kita karena penyertaan Tuhan dalam seminggu ini yang boleh kita rasakan, boleh kita nikmati. Dan saat ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kita mau katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita ulangi pujian ini sekali lagi dengan nada yang pelan-pelan saja. Ya Yesus, kami bersyukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu
karena sepanjang minggu ini Tuhan boleh membuat hal yang begitu nyata dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk nafas kehidupan yang kami rasakan sampai saat hari ini. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Amin. Kita akan mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu. Agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Jemaat, mari kita mulai ibadah kita. Ibadah minggu pada hari ini, dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya, didasarkan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Nas pembimbing saya bacakan dari surat Efesus pasal 4 ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bersama dengan semua orang percaya yang beribadah di hadapan Tuhan dari segala abad dan tempat, mari bersama-sama kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah pada hari ini. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kami mengucap syukur untuk semua Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih yang dapat menyaksikan walaupun jarak jauh, dan semua juga simpatisan ataupun saudara-saudara yang mengikuti ataupun melihat ibadah kami. Selamat menikmati, selamat melaksanakan ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga,
Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana sampai pada saat ini kami semua jemaat-Mu boleh hadir, boleh dapat mengikuti ibadah. Terima kasih untuk pertolongan serta berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada seluruh kami jemaat GMIW Filipi. Kami dapat beribadah pada minggu keempat di bulan Agustus tahun 2020 ini ya Bapa. Ini semua kami tahu ya Tuhan, bukan karena kuat, gagah, dan kemampuan kami. Kami tahu dan kami yakin Bapa, ini semua karena anugerah, berkat dan perlindungan yang Tuhan berikan bagi kami semua jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala anugerah berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami lagi juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Jeffrey Kansil MTH, yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu ini ya Bapa. Tuhan memberkati hamba-Mu ini ya Bapa. Segala firman yang sudah dipersiapkan dan akan disampaikan bagi kami semua jemaat, kami boleh mendapatkan urapan yang daripada Tuhan melalui hamba-Mu ini. Oleh karena itu Bapak, mari Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Jeffrey yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami lagi berdoa untuk keluarga yang sedang berduka saat ini Bapak, di mana orang tua kekasih kami yang Tuhan sudah panggil. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berduka. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa untuk ayahanda dari Bapak Dedi Situmorang, Bapak Sahala Situmorang, yang Tuhan sudah panggil pada tanggal 12 Agustus tahun 2020 di Batam ya Tuhan. Oleh karena Tuhan, mari Engkau kiranya memberkati hamba-Mu Bapak Dedi Situmorang nih Tuhan, berikan penghiburan dan berikan kekuatan ya Bapa. Demikian juga kami berdoa juga untuk Ibu Wilhelmina Solsepa, ibunda dari saudara kami Beri Solsepa, yang sudah Tuhan panggil juga pada tanggal 14 Agustus yang lalu juga, yang di Batam juga ya Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, mari Engkau kiranya juga memberkati, berikan kekuatan, berikan penghiburan dari keluarga Bapak Beri Solsepa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami lagi berdoa di mana saudara kami, kekasih kami dalam jemaat-Mu, Bapak Joni Manarisip, yang sudah Tuhan panggil juga pada tanggal 15 Agustus 2020 yang lalu di Rumah Sakit Cikini Tuhan. Oleh karena itu Bapak, mari Engkau kiranya memberkati semua keluarga yang ditinggalkan. Engkau memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan yang saat ini dalam berduka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami lagi berdoa untuk semua jemaat yang bekerja sebagai ojek online. Tuhan, mari Engkau kiranya memberkati hamba-Mu ataupun jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini bekerja sebagai ojek online ya Tuhan. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, karena situasi saat ini COVID-19 yang belum berhenti ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, mari Engkau kiranya jauhkan mereka dari segala sakit penyakit yang saat ini sedang merebak ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga lagi berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu dalam gereja kami ya Bapa. Jemaat-jemaat yang dalam keadaan sakit ataupun dalam sedang pemulihan ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Riki Simangunsong. Kami berdoa untuk Bapak Orsten Simangunsong. Kami berdoa untuk Bapak Lupi Aliambar. Kami berdoa untuk Bapak Jakeus Sutapea. Kami lagi berdoa untuk Bapak Harno Simajuntak. Kami berdoa juga untuk Ibu MS Yahan. Kami berdoa juga untuk Ibu Sri Pramardati. Kami berdoa juga untuk Ibu Julce Palenkahu. Kami berdoa juga untuk Ibu Surtaria Hutapea. Kami juga berdoa untuk Ibu Els Pramartadi. Bapak, Engkau melihat anak-anak-Mu ini, hamba-hamba-Mu ini ya Bapak, ada dalam keadaan sakit ataupun ada dalam kelemahan tubuh. Mari Engkau kiranya memberkati semua jemaat kami ini ya Bapak, supaya mereka juga boleh mendapatkan kesembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga,
Kami lagi berdoa Bapak untuk acara sidang sinode GMII pada bulan Maret 2021 di Pontianak yang akan diadakan di Kalimantan Barat ya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk dana yang dibutuhkan sebesar 1,6 miliar ya Bapak. Masih banyak kekurangan yang dibutuhkan, kurang lebih 729 juta Bapak. Oleh karena itu Bapak, kami yakin dan percaya pada saatnya nanti akan dilaksanakan sidang sinode ini Bapak, dana yang dibutuhkan sebesar 1,6 miliar ini dapat tercukupi ya Tuhan. Oleh karena itu Bapak, mari Engkau memberkati semua rangkaian acara dan semua pembicara yang akan hadir. Mari Tuhan Kau kiranya urapi, berkati mereka ya Bapak, supaya pada saatnya acara boleh dapat dijalankan dengan baik, dengan perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua peserta-peserta dari seluruh Indonesia yang akan hadir untuk melaksanakan sidang sinode ini. Mari Tuhan berkati semua para peserta-peserta dari seluruh Indonesia yang akan hadir Bapak. Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau berikan mereka perlindungan ya Bapak, supaya mereka boleh hadir untuk menyaksikan acara sidang sinode ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Dan akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang kami cintai ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden dan semua perangkat pemerintah supaya dapat menjalankan tugas dengan hikmat dan bijaksana ya Bapak. Di mana pada saat ini akibat sakit penyakit corona COVID-19 ini ya Tuhan. Oleh karena itu Bapak, kami berdoa biarlah Tuhan memberkati Presiden dan semua aparat pemerintahan kami supaya mereka boleh menjalankan dengan takut akan Tuhan, supaya pemerintahan kami ini boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu saja Bapak. Oleh karena itu Bapak, kami juga berdoa untuk perekonomian Indonesia di tengah wabah virus corona ini Bapak. Oleh karena itu Tuhan, banyak pengangguran, banyak pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu ya Tuhan, mari Engkau kiranya memberikan pertolongan bagi semua masyarakat yang terdampak dari corona COVID-19 ini Tuhan. Berikan pertolongan, berikan kekuatan bagi mereka semua jemaat ataupun warga negara bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan melindungi dan memberkati mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Inilah doa-doa kami, doa-doa sahabat kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jemaat Tuhan, kita akan terus memuji nama Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita akan bermazmur. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 124. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Kita akan membacakan Mazmur ini secara berbalas-balasan. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu dan para singers, ayat yang kedua, begitu seterusnya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri untuk kita membacakan Mazmur ini secara bersama-sama. Mazmur 124 ayat 1 sampai 8 dengan judul perikop, Terpujilah penolong Israel. Nyanyian siarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup, ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat perangkap burung,
jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Bersama-sama ayat yang ke-8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu masih dalam keadaan berdiri. Kita masih terus memuji nama Tuhan. Kita mau katakan lagu yang mengatakan kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi kita katakan kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Ya, di situ pasti mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita. Ya, kita masih terus memuji nama Tuhan. Kita mau mengangkat pujian yang mengatakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkit
Amin. Yesuslah Raja segala raja. Ya, mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau angkat penyembahan kita. Kita mau mengagungkan Dia. Kita mau memuliakan Dia. Kita mau tinggikan Dia. Kita mau persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Yesus, Bapa, aku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian penyembahan kita. Kami menyembah-Mu Bapa, kami mengagungkan-Mu Tuhan, karena Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Terpujilah Tuhan, glory hanya bagi-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami umat-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di sorga, kami menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau adalah Allah kami, Tuhan kami, Raja kami. Tidak ada satupun yang layak menerima segala pujian dan penyembahan dari jemaat-Mu. Hanya Engkau sajalah satu-satunya yang layak menerimanya. Terima kasih atas kesempatan yang sangat indah yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini
untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang ada di antara kami memberkati kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Engkau dipermuliakan dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Shalom Aleichem jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu pada hari ini. Mari bersama-sama kita membaca dari surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Puji Tuhan. Tema yang akan kita renungkan bersama-sama berdasarkan teks pada hari ini adalah Allah membarui gerejanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mendengar istilah gereja, maka apa yang terlintas dalam pikiran kita? Ada berbagai jawaban. Yang pertama, ada yang mengatakan gereja adalah sebuah gedung. Seperti misalnya gereja kita ini, GMI Filipi Jakarta, gedung gereja. Yang kedua, ada yang berkata gereja adalah tempat orang beribadah. Bisa jadi orang beribadah bukan di dalam gedung gereja, tetapi di aula hotel, di restoran, di aula, di sebuah mall, dan sebagainya. Dan yang ketiga, ada yang menjawab gereja adalah orangnya. Jadi bukan gedung atau tempat ibadah, melainkan orangnya. Mana yang benar jemaat dari jawaban-jawaban ini? Semua bisa benar. Semua bisa benar. Bahwa gereja itu ya memang ada gedung gereja. Gereja itu bisa jadi tempat beribadah walaupun bukan di gedung gereja. Tetapi yang paling utama yang kita lihat, yang dibicarakan di dalam Alkitab tentang gereja tentunya adalah gereja adalah orangnya. Kita tahu jemaat istilah gereja dari istilah bahasa Portugis itulah igreja. Dan igreja dalam bahasa Portugis berasal dari istilah bahasa Yunani itulah eklesia. Eklesia adalah dalam konsep Alkitab orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dunia
masuk di dalam terang Tuhan yang ajaib. Kita ini misalnya jemaat GMI Filipi Jakarta adalah eklesia, adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Jemaat sekalian, sama seperti kepada jemaat di Roma yang mendapatkan surat kiriman dari Rasul Paulus ini, di mana dalam tulisan ini Tuhan menginginkan agar pembaruan hidup terjadi pada jemaat di Roma. Maka Tuhan pun menginginkan pembaruan hidup terjadi pada kita jemaat GMI Filipi Jakarta, secara pribadi, secara keluarga, juga dalam lingkup persekutuan dalam gereja kita ini. Nah, jemaat, dalam teks yang kita baca ini dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8, kita akan melihat ada 4 area yang Tuhan inginkan terjadi pembaruan pada umatnya, terjadi pembaruan pada orang percaya, terjadi pembaruan pada gereja. Yang pertama yang akan kita lihat, jemaat, Allah membarui status kita menjadi gerejanya. Ini hal penting pertama yang akan kita lihat dari keinginan Allah supaya gerejanya itu berubah. Allah membarui status kita menjadi gerejanya. Dalam ayat 1 di sini jemaat dapat baca dengan jelas di situ. Karena itu Rasul Paulus tuliskan demikian kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, kata Rasul Paulus, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Yang Rasul Paulus bilang di situ, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat, kalau kita saat ini menjadi gerejanya, yaitu orang-orang ketebusannya, ini karena siapa, jemaat? Jelas kita sudah pelajari bersama-sama. Ini bukan karena usaha kita untuk menjadi gerejanya, menjadi orang ketebusannya, menjadi umatnya. Sedikit pun tidak ada usaha kita. Semua ini adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Dalam teks ini kita membaca itu istilah belas kasihan itu dituliskan oiktirmos, yang diterjemahkan sebagai belas kasihan atau diterjemahkan sebagai kasih sayang. Jemaat, kita ini adalah manusia berdosa. Jelas itu. Yang seharusnya kita masuk dalam hukuman kekal. Tetapi kita mendapatkan belas kasihan Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah mempersembahkan dirinya sebagai korban bagi keselamatan kita. Kita memiliki status yang baru, yaitu kita menjadi gerejanya, menjadi orang-orang kudusnya, menjadi umat ketebusannya. Jemaat, apa sekarang respon kita untuk belas kasihan Allah, untuk kemurahan Allah, oiktirmos yang telah diberikan kepada kita? Disampaikan dengan tegas oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dalam tulisannya ini. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang berkenan
kepada Allah. Jemaat, dalam tulisan Rasul Paulus ini kita melihat di situ istilah-istilah yang dipakai adalah istilah-istilah dalam perjanjian lama. Mari kita bayangkan jemaat, bahwa kita adalah domba-domba yang siap untuk dipersembahkan di atas mezbah Allah. Rasul Paulus menekankan di situ, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Bayangkan diri kita sebagai domba. Kita harus bawa persembahan itu kepada Tuhan. Kita bawa persembahan itu di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita pikirkan tentang persembahan yang kita bawa ke hadapan Tuhan itu, jemaat? Persembahan itu, diri kita yang kita bawa di hadapan Tuhan, adalah sebuah persembahan yang tidak boleh sembarangan. Ini tidak main-main. Karena persembahan ini kita bawa di hadapan Tuhan kita. Tidak boleh sembarangan. Rasul Paulus tuliskan di situ, persembahan itu haruslah persembahan yang hidup. Kata zao dari kata zoe yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam tulisan ini. Dalam perjanjian lama, domba yang dibawa kepada Tuhan itu harus domba yang hidup. Ini bukan domba yang sudah mati duluan, ya, bukan bangkai, bukan, tapi haruslah domba yang hidup. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan bukan bangkai, jemaat, tapi kita bawa hidup kita, diri kita sebagai persembahan di hadapan Tuhan, persembahan yang hidup, zao. Artinya jemaat, kita harus membawa persembahan itu dengan rela. Kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan dengan rela, bukan terpaksa, bukan. Kita harus membawa persembahan kita ini dengan serius, tidak main-main. Bukan menjadi orang Kristen yang main-main, tapi dengan serius. Sama seperti Tuhan kita serius mengurus hidup kita sampai dia masuk dalam penderitaan via dolorosa, sampai dia mati di atas kayu salib, dia serius. Maka kita juga harus membawa hidup kita serius di hadapan Tuhan. Hidup itu juga berarti segar. Kita membawa persembahan hidup kita, diri kita di hadapan Tuhan dengan menikmati keindahan-keindahan sorgawi. Rasakan, nikmatilah waktu kita membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Keindahan-keindahan itu menjadi bagian bagi kita. Paulus juga mengatakan di situ bukan hanya hidup, tetapi kudus. Hagios artinya terpisah, lain dari yang lain, berbeda dari yang lain. Artinya persembahan yang kita bawa di hadapan Tuhan kudus, hagios, berkualitas. Sebuah kehidupan yang berkualitas, lebih tinggi daripada yang lain. Kita harus menyadari level kita sebagai orang percaya yang mendapatkan status sebagai anak Allah, sebagai gerejanya. Maka kita membawa persembahan kita ini sebagai umat ketebusan Allah dengan level kita. Kita tidak menjadi sama dengan dunia. Nanti kita akan bahas di ayat 2. Tapi kita punya kualitas. Kita bilang sama diri kita masing-masing bahwa saya adalah umat ketebusan Allah. Saya punya status sebagai anak Allah. Berarti saya punya level sendiri. Level itulah
kita bawa di hadapan Tuhan. Kudus, kudus. Yang ketiga yang Paulus katakan di situ, harus berkenan kepada Allah. Itu ada kata yang digunakan oleh Paulus di situ, euarestos, yang artinya dapat diterima oleh Allah karena apa yang kita bawa itu menyenangkan hatinya. Itu kalau persembahan di mezbah yang dibawa oleh orang Israel, waktu persembahan itu dibakar, selalu dicatat dalam perjanjian lama, baunya itu menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah persembahan diri kita, persembahan tubuh kita yang kita bawa kepada Tuhan, persembahan yang menyenangkan hatinya, bukan persembahan yang mendukacitakan Dia, melainkan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan selalu tersenyum melihat kita umatnya datang membawa diri kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Itu yang pertama, jemaat. Yang kedua yang kita lihat dalam teks firman Tuhan ini adalah Allah membarui karakter kita sebagai gerejanya. Karakter kita sebagai gerejanya. Dalam ayat 2 di sini jelas dikatakan oleh Paulus, jemaat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Yang saya garis bawahi adalah kata-kata yang selanjutnya itu, di mana Rasul Paulus tuliskan di situ, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jemaat, kita jangan hanya menjadi orang-orang percaya yang bersyukur karena menjadi gerejanya, yang berarti kita memiliki status yang baru. Tidak. Tapi yang kedua yang harus diperhatikan adalah bahwa Tuhan bukan hanya mau kita memiliki status yang baru itu sebagai gerejanya, tetapi juga kita harus memiliki karakter yang baru. Perhatikan dalam teks ini, jemaat, yang disampaikan oleh Rasul Paulus dengan sangat jelas. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jelas tekanannya. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. George Barna menulis sebuah buku yang sangat bagus. Judulnya itu The Frog in the Kettle. Katak di dalam teko pemasak air. Barna memulai tulisannya itu dengan sebuah pertanyaan. Will the Christian community be like the frog? Akankah orang-orang Kristen menjadi seperti katak? Bukan berarti kita jadi kodok yang loncat-loncat itu, jemaat. Bukan. Tapi yang dimaksud oleh Barna dalam buku The Frog in the Kettle ini adalah katak itu jenis binatang yang memiliki kulit yang bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan keadaan sekitarnya. Ada jenis katak yang saya baca itu, jemaat, yang di musim dingin yang sampai titik beku, dia itu bisa membeku. Katak itu bisa membeku. Sekian lama dia bisa membeku. Bayangkan, nanti waktu musim dingin sudah lewat, lalu tubuhnya itu mulai mencair dari kebekuan, dia bisa hidup lagi, dia bisa loncat-loncat. Itu jenis katak kayu yang saya baca itu. Nah, tapi bagaimana dengan panas? To frog in kettle. Kodok itu dimasukkan di dalam teko pemasak air, apinya dinyalain. Dia bisa menyesuaikan. Kulit katak bisa menyesuaikan dengan temperatur keadaan yang ada di sekitarnya.
Tapi sampai seberapa lama dia bisa bertahan? Sampai pada titik didih, tidak mungkin dia bisa bertahan. Pasti katak itu akan mati. Nah, itu pertanyaannya Barna, jemaat. Apakah kita seperti katak itu? Kita menyesuaikan diri dengan dunia ini. Kalau kita menyesuaikan diri dalam pengertian bergaul dengan orang dalam dunia ini, dengan teman-teman dan sebagainya, kemudian Injil dapat diberitakan dengan cara itu bagus, itu harus. Tapi bukan menyesuaikan diri dan menjadi sama dengan dunia ini, karena pada akhirnya kita akan mati terbawa arus dunia ini. Karena itu dikatakan dengan tegas dalam tulisan ini, jemaat, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya membaca terjemahan bahasa Indonesia masa kini dari ayat 2 ini. Dituliskan di situ dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini demikian: janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Lalu di situ kalimat selanjutnya disebutkan, biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Itu terjemahan bahasa Indonesia masa kini, jemaat. Kita serahkan hidup kita secara mutlak kepada Tuhan, jemaat, untuk dibentuk sesuai yang Dia mau, supaya muncullah karakter yang baru seperti yang dikehendakinya. Ingat ilustrasi cangkir teh, ya. Ada cangkir teh, lalu ada ibu-ibu yang melihat cangkir teh itu, dia bilang, wah bagus. Tiba-tiba cangkir teh itu bicara, Ibu bilang saya sekarang bagus. Memang saya bagus. Tetapi tahukah Ibu bagaimana keadaan saya sebelum ini? Dia mulai bercerita. Saya pada mulanya adalah tanah liat. Diambil oleh si pembuat cangkir teh itu. Lalu dia cerita, saya dibanting-banting Ibu. Saya teriak sakit, tapi dia tidak peduli. Dia bawa saya di alat yang berputar-putar, saya teriak pusing, dia tidak peduli. Dia bilang dia punya tujuan untuk saya. Dia angkat saya dari alat berputar itu, dimasukkan ke dalam sebuah oven, panas sekali, saya berteriak panas. Dia tidak peduli, dia bilang saya diam. Dia punya tujuan yang baik untuk saya katanya. Tapi saya kepanasan. Saya dibawa keluar dari dalam oven itu, lalu saya dicat. Saya pusing dengan bau cat itu. Saya berteriak, dia bilang diam. Dia masukkan lagi dalam oven. Lalu kemudian dia keluarkan saya. Dan dia tunjukkan diri saya di sebuah cermin. Saya terkejut, kata cangkir teh itu. Siapa itu? Pembuat cangkir teh itu bilang, itu kamu. Itu kamu. Wah, saya menjadi indah seperti itu. Itu yang saya bilang tadi. Diam. Saya mau membentuk kamu menjadi sesuatu yang indah. Dan jadilah saya Ibu, seperti yang Ibu sebutkan tadi. Saya indah, saya bagus.
Ilustrasi menarik bagi saya jemaat. Jemaat sudah dengar ilustrasi itu. Sudah pernah baca. Berat, penuh air mata. Masuk dalam proses pembentukan Tuhan. Tetapi pada akhirnya kita menjadi indah. Indah. Mulai masuk dalam pembentukan untuk membangun karakter itu. Dimulai dengan apa jemaat? Dimulai dengan membangun, membentuk pikiran kita. Membangun dengan membentuk pikiran kita. Pikiran yang benar. Membersihkan pikiran dari segala yang kotor, kontaminasi dunia, sampah-sampah yang selama ini sudah berada dalam pikiran kita, tahyul-tahyul yang menguasai pikiran kita, filsafat dunia yang selama ini menguasai pikiran kita, dan banyak hal lain lagi yang menguasai pikiran kita. Games, khayalan-khayalan, imajinasi-imajinasi yang kotor dibersihkan dan kemudian diisi dengan pikiran-pikiran dari firman Tuhan. Diisi dengan firman Tuhan. Di situ karakter akan terbangun di atas pikiran yang baik. Karena itu jemaat, kita harus menjaga dan melindungi pikiran dari pengaruh yang buruk, tontonan-tontonan, bacaan-bacaan, mainan-mainan, games-games yang buruk, hayalan-hayalan yang merusak. Rasul Paulus tuliskan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat. Paulus sampaikan di situ dengan jelas, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Perhatikan teks itu jemaat. Orang yang tidak percaya yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Jaga pikiran kita. Sebuah pepatah Cina katakan dengan jelas di situ. Menabur pikiran menuai tindakan. Menabur tindakan menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan menuai karakter. Menabur karakter menuai kehidupan. Bagaimana kita juga harus membangun kedisiplinan rohani. Itu yang kedua. Hidup teratur, membaca firman, berdoa, menyembah Tuhan, bersekutu, melayani, bersukacita selalu, dan sebagainya. Membangun karakter. Yang ketiga, membangun komitmen dan keputusan. Terus maju. Meski kita berulang-ulang mungkin kalah, jatuh, tapi bangkit, maju lagi. Harus berkomitmen untuk maju terus. Menahan lidah, menahan hati dari amarah dan kebencian. Bangun karakter itu. Yang keempat, membangun kekuatan di tengah berbagai tantangan, penderitaan yang diakibatkan berbagai masalah dan pergumulan. Bangun kekuatan. Yang kelima, bangunlah keberanian. Keberanian untuk melakukan apa yang benar. Yang keenam, bangun kematangan rohani. Kedewasaan rohani. Konsisten memegang nilai kebenaran berdasarkan Alkitab yang adalah firman Tuhan. Dengan demikian, kita akan memiliki karakter seperti yang dikehendaki oleh Allah. Allah mau memperbarui karakter kita. Yang ketiga jemaat, Allah membarui relasi kita dalam gereja. Ayat 4 dan 5 sampaikan di situ dengan jelas ya, tentang
bagaimana Allah mau membarui relasi kita dalam gereja. Sebagai orang percaya yang sudah memiliki status baru jemaat, dan kita sudah dibentuk memiliki karakter baru, maka yang ketiga adalah relasi yang harus terus diperbarui, dibangun di dalam gereja. Hidup dalam sebuah persekutuan bukanlah sesuatu yang mudah, kita sadari itu. Untuk menjalaninya tidak mudah, ada berbagai macam perbedaan kita dengan orang-orang dalam gereja. Suku, budaya, sifat, keinginan, pendidikan, pekerjaan, ekonomi, latar belakang keluarga, kerohanian, dan sebagainya. Semuanya itu berbeda. Bagaimana kita melihat semuanya itu secara positif? Secara positif. Hari ini kita bisa baik mungkin, atau orang lain bisa baik dengan kita. Tapi besok belum tentu. Belum tentu. Besok mungkin bisa baik, tapi lusa belum tentu. Itu sebabnya harus diperbarui. Hari lepas hari harus terus diperbaharui. Firman Tuhan katakan tuh dalam teks firman Tuhan ini, walaupun banyak, tapi kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Kita adalah satu tubuh, saling mengasihi satu dengan yang lain, bahwa Tuhan tidak pernah salah mempersatukan kita dengan berbagai hal yang berbeda. Mari kita lihat kehadiran setiap orang dalam kehidupan kita secara positif. Amsal 27 ayat 17 katakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Allah mau membarui relasi kita dalam gereja. Kalau ada friksi di antara kita, mari kita saling meminta maaf dan saling memberi maaf, supaya relasi kita dalam jemaat terus diperbaharui. Yang keempat jemaat, Allah memperbarui pelayanan kita bagi gerejanya. Ayat 6 katakan dengan jelas, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Allah ingin pelayanan kita terus dibaruinya sesuai dengan karunia-karunia rohani yang ada pada kita. Kita semakin semangat dalam melayani, ya, semua jemaat Filipi tergabung dalam berbagai bentuk pelayanan. Kita semakin berkobar dalam pelayanan. Roma 12 ayat 11, kelanjutan dari teks ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kiranya melalui pelayanan yang kita semua lakukan dalam jemaat kita, kita saling memberkati dan kita juga memberkati orang lain di luar gereja kita. Kita juga memberkati bangsa-bangsa. Nas pembimbing yang dibacakan di awal tadi dalam Efesus pasal 4 ayat 23, 22, 23, saya tambah dengan ayat 24, katakan demikian. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jemaat, mari kita lihat tema pada hari ini. Ada 4 hal kita perhatikan dengan jelas jemaat. Pembaruan Tuhan inginkan dalam gereja kita, pada kita sebagai gerejanya, pada orang percaya sebagai gerejanya, pada setiap keluarga sebagai gerejanya, pada setiap pribadi sebagai gerejanya. Yang pertama, Allah membarui status kita menjadi gerejanya. Yang kedua, Allah membarui karakter kita sebagai gerejanya. Yang ketiga, Allah membarui relasi kita dalam gerejanya. Dan yang keempat, Allah membarui pelayanan kita bagi gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk bagian yang kami sudah renungkan pada saat ini. Kiranya Tuhan memetraikan firman ini dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh mengalami pembaruan. Allah membarui gerejanya, Allah membarui kami setiap waktu, Allah membarui setiap keluarga setiap waktu, Allah membarui GMI Filipi Jakarta setiap waktu, Allah membarui setiap kami setiap waktu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah menghibur kami, yang sudah boleh kami dengarkan, kami renungkan. Biarlah firman Tuhan ini kami dapat mengingatnya dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sekarang kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Dari rupiah-rupiah kami, Engkau Allah memberkati sehingga persembahan yang kami berikan ini dapat menunjang pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat lagu pujian. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari Minggu ini. Saya persilakan semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita mau katakan, Bapa Engkau mengenalku lebih daripada siapapun. Engkau tetap memilihku.
Bapa di sorga, di akhir dari ibadah kami pada hari ini, kami berdoa menyerahkan jemaat yang dalam minggu ini bertambah 1 tahun usia. Kami berdoa menyerahkan Ibu Nuramsyah Kristiana Aliambar dan Ibu Anita Hutagaul yang Engkau berkati bertambah usia pada tanggal 20 Agustus. Kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan buat dan lakukan bagi kedua anak-Mu ini melintasi hari-hari hidup mereka yang telah lewat. Terima kasih Engkau telah memungkinkan mereka ada saat ini sebagaimana mereka ada, dan kami menyerahkan langkah-langkah hidup mereka ke depan dalam tangan-Mu. Kiranya tangan-Mu yang kuat yang akan memegang lagi tangan mereka, yang akan menggandeng mereka dalam seluruh perjalanan hidup yang ada di depan. Ada banyak tantangan dan pergumulan, tapi jika Engkau berjalan bersama dengan mereka, maka Engkau akan selalu mengizinkan mereka melihat kemenangan lepas kemenangan ajaib yang Tuhan sediakan bagi mereka. Kami berdoa menyerahkan keluarga mereka masing-masing, kiranya Tuhan juga memberkati. Kami memberkati kedua anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus Allah Tritunggal, mencurahkan segala berkat berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Bapa, terima kasih untuk tim yang melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan terus semakin memberkati mereka, sehingga mereka semakin setia, semakin semangat untuk melayani, di mana nama Tuhan saja yang dimuliakan dan setiap jemaat diberkati. Hamba berdoa menyerahkan sekalian jemaat dalam tangan-Mu, baik anak-anak kecil, setiap remaja, pemuda, orang-orang dewasa, para lansia dalam gereja kami. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi dalam perjalanan hidup ke depan. Secara khusus di tengah-tengah wabah virus corona yang masih merebak di negara kami, kiranya perlindungan Tuhan yang ajaib menjadi bagian bagi setiap jemaat. Kami bawa segala hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan hanya kepadamu saja ya Bapa, yang layak dan patut menerima semuanya itu. Jemaat, lakukanlah firman Tuhan yang sudah didengarkan pada hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa kita yang pengasih dan rahmani, mencurahkan rahmat dan kasih-Nya berlimpah kepadamu. Tuhan Yesus Kristus yang telah datang dalam dunia ini, dalam karya besar-Nya bagi keselamatan kita, mencurahkan kasih karunia dan damai sejahtera-Nya berlimpah bagimu. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang tidak pernah meninggalkan kita sesaat pun, mencurahkan penghiburan, pertolongan, dan pimpinan-Nya berlimpah kepadamu. Allah Tritunggal menyertai dan memberkati engkau di dalam seluruh langkah-langkah dan jalan-jalan hidupmu, sejak saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Saat teduh sejenak. Ya, puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.